Beberapa waktu lalu, Hamas meluncurkan roket M90 ke Israel sebagai pembalasan atas serangan di Gaza. Roket tersebut memiliki jangkauan 90 km, yang artinya dapat mencapai Tel Aviv dalam sekali tembakan. Roket M90 ditembakkan melalui peluncur roket ganda LM90 yang dapat menampung hingga 8 roket sekaligus. Senjata ini dibuat untuk menggantikan roket M75 yang digunakan Hamas melawan Israel pada tahun 2012 silam. Hamas mengembangkan roket M90 beserta peluncurnya dengan sistem yang lebih canggih. Peluncur roket dilengkapi dengan fitur yang dapat menembak M90 dari berbagai sudut melalui engkol. Hamas merilis rekaman video penampakan roket M90 pada Jumat pekan lalu. Anggota Hamas terlihat beramai-ramai memasang roket pada peluncur untuk selanjutnya ditembakkan. Meski belum ada laporan seberapa efektif penggunaan M90, media Israel mengonfirmasi bahwa ledakan keras terdengar di Tel Aviv. Menteri Luar Negeri Yordania, Aiman Safadi menyebut bahwa Israel tidak bisa menang dalam perang di Gaza. Menurutnya, perang yang sudah berlangsung selama 2 bulan menjadi bukti bahwa Israel menderita kekalahan strategis. Hal itu disampaikan Safadi saat menghadiri sebuah forum di Qatar pada Minggu 10 Desember. Menurutnya, tujuan utama Israel menyerang Gaza bukan untuk melenyapkan Hamas, melainkan mengusir penduduk Palestina. Dugaan ini merujuk pada kehancuran di Gaza selama 2 bulan terakhir. Fakta menunjukkan bahwa Israel mengebom sasaran sipil hingga membuat warga terusir dari rumahnya. Safadi juga menyalahkan pendudukan Israel di wilayah Palestina termasuk tepi barat. Ia menilai hambatan sistematis terhadap pembentukan negara Palestina merupakan akar penyebab permusuhan. Terkait dampak perang di Gaza, Safadi menyebut bahwa Israel telah menciptakan kebencian di Timur Tengah. Bahkan kebencian terhadap Zionis disebut akan bertahan hingga beberapa generasi mendatang. Sebuah kapal kargo dilaporkan terbakar di Laut Merah pada Senin 11 Desember malam. Peristiwa ini berlangsung di tengah ancaman Houthi Yaman yang akan terus menargetkan kapal-kapal Israel. Rekaman video yang beredar memperlihatkan sebuah kapal terbakar diikuti suara ledakan dahsyat. Surat kabar Times of Israel dan Jerusalem Post belum dapat mengonfirmasi video tersebut secara independen. Namun menurut laporan Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris, kapal tersebut diserang oleh Houthi Yaman. Lokasi penyerangan berada di Selat Bab el-Mandeb yang menghubungkan Laut Merah dan Teluk Aden. Setelah kejadian, Angkatan Laut Kerajaan Inggris memerintahkan kapal lain untuk berhati-hati. Sebelumnya, Houthi Yaman telah berulang kali menargetkan kapal-kapal di Laut Merah sejak perang di Gaza meletus. Kapal yang menjadi sasaran adalah milik Israel atau berafiliasi dengan Israel. Misalnya, kapal Galaxy Leader yang dimiliki pengusaha Israel telah dibajak oleh Houthi Yaman pada November lalu. Houthi menegaskan akan terus menargetkan kapal-kapal terkait Israel di Laut Merah sampai serangan di Gaza berhenti. Militer Israel kembali mengumumkan kematian seorang tentara cadangan pada Selasa 12 Desember. Tentara tersebut bernama Zivika Lavi yang meninggal akibat diserang Hamas pada November lalu. Militer Israel mengatakan Lavi menjalani perawatan akibat luka parah yang dialaminya. Setelah 3 minggu lebih, kondisinya justru semakin memburuk hingga akhirnya meninggal. Lavi sendiri merupakan prajurit dari Batalion 699 Brigade 551. Kematiannya menambah daftar tentara Israel yang tewas akibat invasi darat di Gaza menjadi 105 orang. Meski menderita kerugian pasukan, militer Israel tak berhenti mengejar ambisinya untuk melenyapkan Hamas. Bahkan, tank-tank Israel terus maju di Gaza Selatan, terutama di dekat Khan Younis. Sayap militer Hamas Brigade Al-Hassam tak tinggal diam melihat pemandangan tersebut.
Mereka berusaha meledakkan kendaraan militer Israel menggunakan bom atau tembakan jarak dekat. Brigade Al-Qassam kembali menghujani Israel dengan puluhan rudal. Akibat serangan dari sayap militer Hamas itu, 2 kota di Israel porak-poranda seperti kota mati. Kerusakan terjadi di sejumlah titik dan beberapa fasilitas publik. Penampakan Tel Aviv dan kota Holon selesai dihantam puluhan rudal dari Hamas itu beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, kerusakan parah terjadi di kota Holon, di mana jalanan dan sejumlah gedung di kota tersebut tampak hancur lebur. Selain itu, sejumlah mobil juga tampak mengalami kerusakan dan ringsek parah. Media Israel pun menyebut serangan Hamas itu mengakibatkan seorang pemukim terluka. Dilansir dari Press TV pada Selasa 12 Desember, Hamas telah mengkonfirmasi serangan tersebut. Hamas mengaku bahwa pasukannya meluncurkan sebanyak 10 rudal ke arah Israel Tengah pada Senin 11 Desember. Pasalnya serangan tersebut merupakan tanggapan atas pemboman sengit rezim Zionis di jalur Gaza. Departemen Operasi Perdagangan Maritim Inggris mengatakan terjadi kebakaran di kapal dekat Selat Bab al-Mandaban di lepas pantai Yaman. Kebakaran ini terjadi setelah Yaman berjanji akan menargetkan kapal-kapal Israel maupun sekutunya yang melewati Laut Merah. Dikutip dari Al-Mayadin, insiden itu terjadi 15 mil sebelah barat pelabuhan Mocha di Yaman. Dari video yang beredar, kapal tersebut terbakar hebat. Namun video tersebut belum dapat dikonfirmasi secara independen. Semua awak kapal yang menjadi sasaran dilaporkan selamat seluruhnya. Saat ini pemerintah tengah menyelidiki penyebab terbakarnya kapal itu. Namun menurut laporan Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris, kapal tersebut diserang oleh Houthi Yaman. Pernyataan ini muncul bersama dengan apa yang dipublikasikan oleh juru bicara resmi Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree. Dalam konteks terkait Direktur Jenderal Pelabuhan Eilat, Gideon Goldberg buka suara. Ia membenarkan bahwa ancaman Yaman untuk mencegah kapal menuju Israel telah merugikan pelabuhan sebesar 80% hingga 85%. Banyak yang mengubah rute navigasi selesai ancaman Yaman itu mencuat. Allahu Akbar. Sejumlah rudal diluncurkan Hizbullah ke pemukiman Israel di Metula. Serangan itu menyebabkan korban jiwa di kalangan tentara Israel. Serangan itu diluncurkan perlawanan di Lebanon pada Senin 11 Desember 2023 malam. Mereka mengklaim menyerang pasukan Israel yang ditempatkan di dalam sebuah rumah di pemukiman Metula dengan senjata rudal. Pasukan pendudukan mendapat serangan langsung hingga menyebabkan mereka terbunuh atau terluka. Penargetan pemukiman Metula terjadi sebagai tanggapan terhadap agresi Zionis terhadap desa-desa dan kota-kota di selatan. Sementara media Israel melaporkan bahwa 3 rudal anti-tank ditembakkan pada Senin malam di Metula. Hal itu menyebabkan kerusakan pada sebuah rumah dan menyebabkan kebakaran di dalamnya. Sementara Channel 14 Israel melaporkan bahwa Hizbullah menembakkan 2 rudal anti-tank ke arah pemukiman Metula. Serangan menyebabkan kerusakan pada 2 bangunan. Perlawanan juga menargetkan kumpulan infanteri tentara pendudukan Israel di hutan Sitaula. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.